Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 12, interaksi keruangan desa dan kota, sub KD yang ketiga kali ini, teori keruangan kota. Teori keruangan kota itu ada banyak sekali ya. Untuk di SMA diperkenalkan 3 teori. Konsentris, sektoral, dan teori inti ganda, tetapi di sesi kali ini saya tambahi beberapa teori untuk perbandingannya. Kita mulai dari teori konsentris, dikemukakan Ernest W. Burgess 1923, bentuknya seperti ini. Dasar pengamatannya adalah pada kota Chicago, kota terbesar di Amerika, dan kota ini tumbuh pesat setelah Perang Dunia ke-1, ya, sama seperti kota-kota di Amerika Serikat yang lain. Bahwa kota itu akan berkembang ke segala arah, merata, dan bentuknya itu melingkar seperti ini ya. Faktornya adalah adanya persaingan antara tempat komersial dengan tempat tinggal atau pemukiman. Dan kota yang berkembang secara konsentris adalah Chicago di Amerika Serikat, London di Inggris, Calcutta di India, Adelaide di Australia, dan sebagian besar kota-kota di Indonesia. Asumsi Burgess, teori konsentris, penduduk kota itu heterogen. Industri akan sangat dominan dan terus berkembang pesat. Yang ketiga, kota akan terus bertambah luas dan penduduk akan terus bertambah cepat. Transportasi mudah, cepat, dan murah. Inti kota ditetapkan sebagai pusat kegiatan ekonomi. Ini asumsinya. Dan struktur keruangan kota teori konsentris dicermati. Bentuknya lingkaran, ini adalah inti kota, namanya CBD ya, pengamatannya pada kota Chicago. Sekarang kita akan kaji satu-satu. Karena ini kepakai untuk teori yang lain juga, maka tolong diingat betul-betul masing-masing zona ya. Kita mulai dari lingkaran yang paling tengah, namanya CBD ya, Central Business District atau PK, pusat kegiatan. Ya, pusat kegiatan. Ini adalah inti kota, terdapat gedung pemerintah, kantor swasta, bank, pusat bisnis yang lain. Nilai sewa dan nilai jualnya paling tinggi di antara zona yang lain, tetapi justru pemukiman penduduknya ini sangat sedikit. Kemudian yang kedua adalah zona peralihan atau transisi, di mana zona campuran antara tempat usaha dan pemukiman atau pusat kegiatan dan pemukiman. Kemudian sangat terikat dengan zona CBD, penduduknya sangat beragam, kecenderungannya miskin dan emosinya tidak stabil. Bahkan lingkungan pemukimannya semakin memburuk, serta ditemukan slum area. Slum area itu kawasan perumahan kumuh ya, mungkin bagi para pendatang yang belum punya rumah, bikin rumah dari kardus atau dari papan-papan bekas sederhana gitu. Ataupun bagi orang-orang kota yang gagal di bidang ekonomi sehingga harus menyingkir dan mereka menetap di sekitar zona peralihan. Bahkan di zona ini masih terdapat industri manufaktur gitu ya. Kemudian zona pemukiman kelas rendah, ini zona yang ketiga ya. Yang ketiga ini zona pemukiman kelas rendah dihuni oleh para pekerja rendahan, tapi mereka juga dibutuhkan oleh CBD karena mereka yang menjaga roda perputaran dari CBD tersebut. Rumahnya kecil-kecil tapi lebih baik dari zona peralihan dan mulai dibangun rumah susun oleh pemerintah sebagai cara membantu untuk kaum zona kelas miskin. Kemudian zona yang keempat adalah zona pemukiman kelas menengah atau medium class residential zone. Dihuni para pekerja menengah dan memiliki skill dan pendidikan yang lebih baik. Terdapat pemukiman dan sudah mulai ada apartemen. Dan yang paling luar adalah zona pemukiman elit, juga bercampur dengan para penglaju atau zona komuter. Ini ada perumahan-perumahan elit, mewah, real estate ya, dan sebagainya. Ini struktur keruangan pada teori keruangan kota pada teori konsentris. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, teori sektoral dikemukakan oleh Homer Hoyt tahun 1939. Gambarnya seperti ini. Dasar pengamatannya pada kota Calgary di Kanada. Bahwa pengelompokan penggunaan lahan kota itu menjulur seperti potongan kue tar. Faktor perkembangan kota itu bukan lagi unsur spasial, tetapi kondisi geografi atau topografis dan jalur transportasi. Dan kota-kota yang berkembang demikian banyak terdapat di negara bagian California, Alberta, Boston ini di Amerika Serikat, dan Calgary di Kanada. Yang berbeda pada teori sektoral, asumsinya adalah daerah dengan harga jual sewa tinggi terletak justru di luar kota.
Yang rendah itu di jalur-jalur yang memanjang dari pusat ke perbatasan kota. Ini di dalam kota. Yang ketiga sama, pusat kota untuk kegiatan ekonomi. Kemudian struktur keuangannya teori sektoral dicermati. Teori sektoral ini gambarnya. Nomor 1 ini adalah CBD ya. CBD nomor 1. Saya perbesar. Kalau istilahnya nanti sama ya. 1 CBD, saya zoom. Yang nomor 2 ini kalau di tadi zona peralihan di konsentris, ini zona grosir dan manufaktur. Isinya sama sebenarnya ya. Ini zona peralihan. Zona peralihan tidak melingkungi atau melingkari lagi zona CBD, tetapi membentuk tonjolan ya, nomor 2 ke arah luar ya. Yang ketiga, pemukiman kelas rendah. Nah ini tetap mengelilingi dari zona 1 dan zona 2. Karena keberadaan mereka dibutuhkan dan mereka juga membutuhkan. Bentuknya seperti ini, seperti tonjolan keluar, ada yang melingkar. Zona pemukiman kelas menengah dan kelas atas ya sudah mulai menjauh seperti ini. Ini adalah teori sektoral. Yang ketiga, teori inti ganda, Harris dan Ullman. Gambarnya seperti ini, muncul untuk mengoreksi teori konsentris dan sektoral bahwa pusat pertumbuhan itu bukan hanya satu. Kota akan terus berkembang semakin kompleks sehingga muncul nukleus atau inti-inti baru sebagai kutub pertumbuhan seperti kompleks perguruan tinggi, kompleks industri atau kawasan industri, terminal bus, kemudian stasiun, pelabuhan dan sebagainya. Dasar pertimbangannya bahwa perbedaan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu masing-masing itu berbeda sehingga memaksa pemerintah harus mengelompokkan mereka. Kemudian aktivitas yang sama itu dikumpulkan sehingga muncul segregasi atau pengelompokan. Kawasan pendidikan, industri begitu ya, tujuannya untuk efektivitas dan profit yang tinggi di ekonomi. Aktivitas dan tingkat pendapatan masyarakat, pekerjaan dan tingkat pendapatan masyarakat yang berbeda menyebabkan nanti akan muncul kelompok perumahan sederhana, perumahan menengah dan real estate gitu ya. Kemudian struktur keuangannya hampir sama ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu sama. Untuk teori inti ganda ditambah 6, 7, 8, 9 karena mengalami perkembangan. Kita akan mulai, saya zoom. Bentuknya adalah seperti ini. Nomor 1 ini adalah CBD. Nomor 2 ini adalah grosir ya, grosir manufaktur begitu, masih dekat dengan CBD. Nomor 3 pemukiman kelas rendah juga harus berada di dekat CBD. Pemukiman kelas menengah dan kelas atas itu menjauh ya, menjauh. 4, 5 menjauh, kemudian sudah muncul kawasan 6, 7, 8, 9. Karena kota mengalami perkembangan, sehingga muncul 6 ini daerah dengan industri berat. Ditaruh di luar dari CBD, tetapi masih dekat dengan pemukiman kelas rendah, karena pekerjanya adalah kelas rendah, ini nomor 3. Tapi untuk kebutuhan orang kelas menengah dan elit, mereka membangun pusat niaga baru. Ini nomor 7, seperti mall ya, pusat perbelanjaan dan perniagaan yang secara ekonomi kelas atas gitu ya. Kemudian nomor 8 adalah pemukiman suburban. Ini adalah kawasan perumahan yang sangat elit ya. Adiwisma itu perumahan elit dan Madya Wisma itu kelas menengah. Dan nomor 9 adalah kawasan industri suburban yang berada di luar kota. Di luar 3 teori inti tadi, ya, di luar 3 teori inti tadi, saya tambahkan teori lain. Ini sumbernya dari sini ya. Yang keempat, 5 itu teori konseptual. Yang keempat, tipe Eropa dikemukakan oleh Peterman. Gambarnya seperti ini, sama seperti teori konsentris, tapi sebenarnya ada campurannya sektoral ya. Tahun 65 mengambil lokasi di kota-kota Inggris, menggabungkan teori konsentris dan sektoral, namun penekanannya pada konsentris. 1, 2-nya sama, 3-nya berbeda. Ya, ini 3-nya berbeda. Bedanya itu begini. CD pada 3 ini adalah zona rumah kecil, kemudian yang B itu zona rumah besar, kemudian yang zona ini adalah justru cagar budaya ya. Kemudian 4 dan kelima ini perkembangannya. 4 ini zona rumah kelas menengah dan yang kelima ini adalah desa ya. Desa. Ini teori konseptual tipe Eropa. Yang tipe Amerika dikemukakan oleh Ernest Griffin dan Ray Rifot tahun 80. Tempat penelitiannya kota-kota di Amerika Latin. Ini gambarnya sudah mulai berimbang antara konsentris dan sektoral, sama semuanya. Yang membedakan ini ya, nomor 2, 3 ya. Ini CBD sama, kemudian manufaktur memanjang, manufaktur tidak diapit
oleh pemukiman kelas bawah, tetapi oleh pemukiman kelas elit ya, nomor 3. Yang lain kurang lebih sama. Kemudian nomor 6, teori poros dikemukakan oleh Babcock tahun 1932, menekankan peranan transportasi khususnya jalan dan rel kereta api itu mempengaruhi dan merubah struktur keruangan kota, merubah bentuknya ya, bentuknya struktur keruangan kota. Kalau kalian amati 1, 2, 3, 4 itu sama ya. 1 CBD, 2 peralihan manufaktur, 3 kelas rendah, 4 kelas menengah. Tetapi diingat karena ada jalan, maka zona-zona tadi menjulur keluar, memanjang mengikuti jalan. Ini ya, ini teori poros. Dan yang terakhir teori historis ya, teori historis oleh Alonso. Analisanya bahwa kota itu akan terus mengalami perubahan dan perkembangan tempat tinggal gitu ya. Sehingga teori konsentris sedikit dikoreksi oleh Alonso bahwa ketika sudah mulai jenuh di CBD dan di daerah peralihan, orang akan mulai meninggalkan keluar kota. Nah, setelah pemerintah melakukan perbaikan pembangunan sarana prasarana, orang luar kota akan kembali masuk ke zona 1 dan zona 2. Ketika zona 3 kembali diperbaiki, orang zona 1 dan zona 2 pun ingin ke zona 3. Baik, ini adalah teori perkembangan kota. 3 teori utama sudah saya sampaikan dan tambahan teori yang lain juga saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bagi materi-materi lain yang ingin diketahui bisa dilihat di bagian bawah dari judul video ini. Ada link untuk materi-materi lain di kelas 12. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.